Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Ulwanabila dengan nomor NIM 22052277050 dari kelas TLM 1B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer yang berjudul Perancangan Sistem Informasi dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat. Tujuan presentasi saya yaitu untuk mengetahui pengertian dari perancangan sistem informasi dan evaluasi program kesehatan masyarakat, mengetahui fitur apa saja yang ada pada aplikasi tersebut, dan mengetahui sistem utama aplikasi tersebut, serta tujuan aplikasi tersebut. Yang pertama, ada pengertian dari perancangan sistem informasi monitoring dan evaluasi program kesehatan masyarakat atau bisa disebut juga dengan SIMONEP, yaitu merupakan perangkat lunak yang berbasis web yang digunakan untuk memonitor setiap kegiatan yang telah dilakukan dan melakukan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan, atau bisa dikatakan juga sebagai suatu sistem yang terintegrasi untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat di suatu lingkungan secara berkala, menilai tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, serta menentukan strategi yang tepat. Untuk lebih jelasnya, yaitu yang pertama, ada evaluasi kesehatan masyarakat. Melakukan evaluasi kesehatan masyarakat, yaitu untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, serta menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, sehingga evaluasi kesehatan masyarakat meliputi beberapa aspek, seperti kesehatan lingkungan, perilaku hidup sehat, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Yang kedua, ada monitoring kesehatan masyarakat, yaitu untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat secara berkala, maka lakukan monitoring kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini kemungkinan adanya wabah penyakit dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Monitoring kesehatan masyarakat meliputi beberapa indikator, seperti jumlah kasus penyakit, tingkat kematian, dan tingkat kesembuhan. Selanjutnya ada fitur dari SIMONEP. Yang pertama ada modul perencanaan kegiatan, perencanaan biaya, perencanaan sasaran atau pencapaian, modul pengukuran kinerja, perencanaan strategis dan perencanaan kinerja, penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data dan pengukuran kinerja, penyusunan kuesioner, input data kuesioner, modul evaluasi, analisis data hasil pengukuran, evaluasi kinerja terhadap sasaran, dan evaluasi program dan kebijakan. Berikutnya ada sistem utama dari aplikasi SIMONEP. Yang pertama ada SIMONEP APBN dan SIMONEP APBD. SIMONEP APBN diperuntukkan untuk tingkat Bapeda provinsi dan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dan yang kedua ada SIMONEP APBD. SIMONEP APBD diperuntukkan untuk kabupaten dan kota, mengacu kepada peraturan pemerintah dalam negeri nomor 54 tahun 2010 mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Aplikasi SIMONEP ini digunakan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber pada dana APBD dan APBN, serta mengevaluasi indikator perencanaan kegiatan pembangunan. Tujuan dari aplikasi SIMONEP menjaga konsistensi antara pelaksanaan atau realisasi sesuai dengan rencana, mengetahui perkembangan, kemajuan visi kegiatan, serapan dana serta penanganan masalah yang timbul, hasil monitoring lapangan, dan pencapaian indikator kinerja kegiatan, menilai kinerja SKPD dan kegiatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi penting bagi pelayanan kesehatan dalam mengukur keberhasilan program yang dijalankan. Pengukuran tersebut juga tidak hanya memperhatikan riwayat pelaksana apa ada kendala atau tidak.
Monitoring dan evaluasi ini juga menjadi koreksi agar program kesehatan yang dilaksanakan bisa lebih baik dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sekitar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.